Rupiah anjlok ke tahap 18.070, yang artinya ini adalah pelemahan rupiah terhadap menguatnya dolar. Dan diikuti dari energi yang saat ini masih terus berlanjut peperangannya dan juga memulai memanas, yang membuat Pertamina Pertamax ikut naik. Dan saya mau bahas terkait dengan perspektif saya bersama Rigel Pawalo di Jembatan Mimpi Media. Oke, kita masuk ke chapter 1. Jadi, apa yang membuat akhirnya rupiah itu terus anjlok dan apa juga penyebab dari Pertamina, khususnya bahan bakar Pertamax juga ikut naik. Jadi saya mau coba bahas ini perspektif saya dan saya mau coba bahas dengan gaya saya. Kalau kita lihat dari ketegangan geopolitik, salah satunya di Timur Tengah, ini belum juga mereda. Sehingga logistik yang melintasi daerah Selat Hormuz ini juga masih ada keluar dan masuk. Sehingga berimbas ke ketahanan energi yang ada di Republik Indonesia. Dan selain itu juga di Amerika, dan karena kita masih mengacu pada dolar, yang membuat rupiah kita terus melemah, yang berawal dari 17.000 sekarang 18.070. Dan saya sempat melihat di Instagram juga sempat menguat rupiah kita di 17.800, cuman ketika saya lihat lagi turun lagi. Nah, ini efeknya adalah dari suku bunga yang ada di Amerika bernama The Fed. Nah, membuat investor yang ada di Amerika ikut menabung di Amerika. Jadi investasi yang ada di Indonesia ditarik lalu ditaruh di perbankan yang ada di Amerika karena situasinya lebih aman dibandingkan menaruh di negara lain. Dan ini yang membuat efeknya khususnya di Indonesia. Kita masuk ke chapter yang kedua, membahas terkait dengan program pemerintah. Salah satunya adalah MBG, Makanan Bergizi Gratis, dan juga KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Bagian ini memang kalau saya lihat atau saya amati, program ini bagus, tetapi kalau kita lihat dengan kondisi saat ini yang tadi sudah dibahas di chapter 1 adalah banyak investor sekarang yang sudah menarik uangnya untuk dilakukan menabung di Amerika dibandingkan menabung di Indonesia atau melakukan investasi di Indonesia. Tetapi seharusnya pemerintah Indonesia lagi-lagi melihat rakyatnya, dikarenakan MBG dan KDMP ini memang bagus, tetapi kalau dilihat dari peluncurannya ini masih berdampak khususnya ke masyarakat, sehingga rupiah ini juga ikut merosot, dikarenakan lagi-lagi APBN yang dikeluarkan sehingga banyak anggaran yang saya bilang defisit, sehingga utang terus berjalan. Oke, kita masuk lagi ke chapter selanjutnya, yaitu chapter 3. Kali ini saya mau bahas terkait dengan, memang ini sudah beberapa hari yang lalu saya lihat di Instagram bahwa di daerah NTB, Nusa Tenggara Timur, retail seperti Indomaret atau Alfamart itu banyak yang tutup, sekitar puluhan gerai yang ditutup dikarenakan isunya masalah perizinan. Nah, ini efeknya adalah ke karyawan yang di PHK. Cuman kalau dilihat ini sudah mulai dibahas dan sudah mulai sudah ada benang merahnya terkait dengan kasus tersebut. Dan perizinannya katanya sih ya sudah diselesaikan. Kalau kita lihat lagi-lagi jangan sampai dengan adanya KDMP atau program dari pemerintah atau MBG menjadi isu liar khususnya di masyarakat. Oh, ternyata dengan adanya KDMP atau MBG ini
menjadi berdampak khususnya kepada retail. Kalau saya melihat perspektifnya adalah lagi-lagi saya ingin mengajak khususnya untuk teman-teman UMKM atau masyarakat, lagi-lagi kita harus berpikir secara positif. Lagi-lagi kita harus berpikir bagaimana cara kita khususnya UMKM bisa survive di tengah kondisi-kondisi yang seperti ini. Memang kita lihat pemerintah, lagi-lagi kalau saya ingin memberikan saran atau perspektif pandangan saya adalah tolong diperbaiki lagi dari segi aturan. Aturan ini harusnya memberikan relaksasi khususnya untuk pengusaha, bukan memberikan sesuatu hal yang berat dan meringankan untuk pemerintah, tetapi malah membuat masyarakat atau pengusaha itu menjadi berat menjalankan usahanya. Oke, kita masuk ke chapter 4. Di pembahasan ini saya ingin membahas terkait dengan banyak sekali warung atau toko online atau marketplace yang salah satunya adalah mereka kesulitan khususnya karena permasalahan rupiah melemah. Jadi kalau orang bilang atau pemerintah sampaikan bahwa ekonomi baik-baik saja, tetapi ternyata kenyataannya, realitanya di bawah itu malahan seperti toko kelontong yang kecil-kecil ini, mereka ada efeknya dan dampaknya. Salah satunya adalah harga menjadi naik, harga-harga rumah tangga menjadi naik, harga-harga yang ada di toko atau di swalayan juga ikut naik. Ditambah sekarang kenaikan BBM dari Pertamina Pertamax, dari Pertamina Dex, Turbo, nanti boleh ditampilkan apalagi yang naik, dan itu menjadi hal yang sangat luar biasa khususnya kepada pengusaha, apalagi logistik yang tadinya harganya sudah lumayan tinggi menjadi tinggi lagi karena subsidi bahan bakarnya pun naik. Harusnya saya ingin memberikan lagi pandangan, harusnya ada hal atau program dari pemerintah yang bisa diberikan khususnya untuk pengusaha ataupun masyarakat kecil, bantuan-bantuan yang mereka terdampak dengan regulasi seperti ini. Jadi saya harap regulasi terkait dengan program pemerintah dan juga terkait dengan masalah hukum ataupun keputusan yang lainnya ini memang menjadi perhatian yang khusus, dikarenakan kalau tidak sesuai atau tidak tepat sasaran, yang ditakutkan adalah ekonomi kita semakin memburuk. Harapannya khususnya untuk UMKM, saya rasa teman-teman harus tetap sabar. Yang pertama, cash is the king, karena lagi-lagi cash flow kalian harus kalian jaga, cash kalian juga harus kalian jaga. Kalau kalian ingin melakukan, ibaratnya itu mau ada yang diimpor, coba dipikir-pikir lagi, dihitung-hitung lagi, kalau memang perlu atau masuk ya itu dipersilahkan. Yang kedua adalah lagi-lagi dari marketing teman-teman UMKM. Memang sekarang banyak sekali pesaing-pesaing, apalagi daya beli turun. Nah, marketing ini coba dipakai dengan by digital. Kalau misalnya di marketplace adminnya mahal, ya coba gunakan melalui dengan website atau bikin website sendiri. Ini bisa membuat margin kalian itu jadi lebih segar dibandingkan kalian harus di marketplace. Lalu yang ketiga adalah lagi-lagi kalian harus terus evaluasi agar bisnis kalian tetap bertahan di ekonomi saat ini. Oke, ini kita masuk ke chapter 5 sekaligus pembahasan terakhir. Yang saya ingin sampaikan adalah memang krisis ya. Kalau saya bilang ini belum ke tahap krisis lah. Ya, saya harap krisis ini menjadi pembelajaran atau menjadi ujian kita
supaya kita bisa melewati segala hambatan yang ada. Jadi anggap aja ini adalah hambatan yang lagi kita jalankan, khususnya para pengusaha. Atau bagi kalian yang masih merintis, tiba-tiba dihadapkan dengan kondisi yang luar biasa, yang akhirnya kalian bingung cara ruang geraknya seperti apa karena ketidakpastian peraturan maupun hukum, yang sehingga kalian pun bisa tutup. Saya rasa kalau misalnya teman-teman atau UMKM yang masih berjuang, yang masih juga bertahan di kondisi seperti ini, saya berikan applause kepada Sobat Jembatan Mimpi Media. Tetapi yang ingin saya sampaikan, mari kita bergandengan tangan, karena saya juga sama-sama pengusaha, salah satunya di pengadaan alat industri dan juga di digital media ini. Jadi dengan adanya kondisi seperti ini, kita harus melihat secara positif. Memang banyak yang naik, baik itu tadi yang saya sampaikan, ekonomi sekarang lagi lesu, terus juga ditambah bahan bakar yang naik, belum lagi banyak PHK. 3 hal ini yang membuat kita sadar bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi yang memang bingung. Artinya arahnya ini masih belum ketahuan mau kemana. Jadi lagi-lagi cash flow kalian harus tetap dijaga. Terus bagi kalian yang memang punya produk, kami juga ada program untuk membantu promosi. Jadi bisa nanti masuk ke Instagramnya Jembatan Mimpi Media, bisa di chat di situ. Nanti kita akan coba kurasi untuk dipasarkan ataupun nanti bisa kita promosikan. Paling dari saya, mari sama-sama kita bergandengan tangan, khususnya untuk kamu UMKM. Lagi-lagi cash flow adalah hal yang paling utama. Jangan sampai kalian ingin mengadakan barang atau bahan baku tetapi cash flow kalian habis. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, dihitung lagi dengan baik. Jangan sampai pengeluaran kalian itu lebih banyak dibandingkan dengan pendapatan kalian. Karena kondisi hari ini ataupun seterusnya masih belum ada kepastian, khususnya dari regulasi pemerintah. Kalau peperangan ini terus memanas dan kondisi di negeri ini atau di internal kita juga masih belum membaik, justru pengusaha juga harus bermentalkan baja. Kenapa? Kalau tidak seperti itu, kalian tidak bisa bertahan di kondisi seperti ini. Jadi saya rasa kalian masih bisa menghadapi hal ini sama-sama. Kita jalani. Yang paling penting tetap evaluasi, tetap sabar, dan tetap kerja keras. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa di follow, di subscribe, di like, dan di komen. Dan tunggu di episode-episode selanjutnya. Dan saya akan bahas yang lebih menarik lagi. Bersama saya Rigel Pawalo di Jembatan Mimpi Media.